Ibu saya itu single parent, harus menghidupi 4 anak. Saya anak bungsu. Ketika itu kakak-kakak saya sudah kuliah semua, sehingga akhirnya bagaimana nasibnya anak terakhir itu. Jadi yang jelas akan kebagian sisa-sisa dari kakak-kakak kan. Akhirnya beliau bilang, kamu jangan mondok terlalu jauh, yang dekat-dekat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Madura, hari ini saya sudah ada di Kecamatan Plakpak, Kabupaten Pamekasan. Di samping saya sudah ada dai yang sangat kondang, tidak hanya di Madura, tapi tapal kuda juga sangat mengenal beliau. Luar biasa, saya sudah diterima oleh beliau. Assalamualaikum Kiai Haji Musleh Adnan. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, pertama saya ucapkan terima kasih sudah diterima di sini. Yang kedua, kami bersama tim ingin tahu banyak tentang keseharian sampean di pondok yang sedang sampean rintis ini ya. Pondoknya mungkin bisa Kiai sebutkan. Pondok Pesantren Nahdlatul Ta'limiyah. Nahdlatul Ta'limiyah. Ta'limiyah. Ini putra atau putra putri? Putra putri. Di tahfidz ya. Konsentrasinya tahfidz, tapi ada muatan-muatan kurikulum yang lain seperti baca kitab kuning dan lain sebagainya. Nggak sulit untuk mengelola pondok sementara sampean harus ke sana sih. Begini, anak saya yang sudah menyelesaikan tahfidz Quran di Jombang di Pondok Pesantren Darussalam di Mojowarno itu sudah pulang ke sini dan mengelola pondok ini, dan sudah saya jadikan sebagai ketua yayasan. Pengasuhnya adalah saya. Dan perlu jenengan pahami bahwa pondok sini saya gratiskan. Kenapa saya gratiskan? Saya sebenarnya ingin balas dendam baik. Balas dendam kan ada yang baik dan tidak baik. Saya dulu ketika mondok sangat luar biasa merasa hidup dalam keprihatinan. Karena memang saya di pondok memang selama 10 tahun tidak dikirim. Jadi saya punya niatan nanti kalau sudah saya punya santri, harus saya kasih makan supaya tidak merasa lapar seperti saya. Jadi mereka sekarang sudah, baru saya rintis 1 tahun, tidak sampai 1 tahun, itu sudah ada 100 santri. Saya harus kasih makan 2 kali sehari. Sesusah apa sampean kok sampai balas dendam kayak gitu? Jadi saya itu dulu ceritanya kan begini, tapi ini tidak apa-apa karena beliau sudah wafat semua dan semoga diampuni dosanya. Orang tua saya itu cerai. Walaupun beliau berdua itu sepupu, cerai. Akhirnya ibu saya itu single parent, harus menghidupi 4 anak. Saya anak bungsu. Ketika itu kakak-kakak saya sudah kuliah semua, sehingga akhirnya bagaimana nasibnya anak terakhir itu. Jadi yang jelas akan kebagian sisa-sisa dari kakak-kakak kan. Akhirnya beliau bilang, kamu jangan mondok terlalu jauh, yang dekat-dekat saja. Karena saya tidak punya yang mau saya biayakan. Akhirnya saya bilang, saya tahu, yang tahu diri saya kan saya. Saya kalau mondok terlalu dekat tidak mungkin hasil, tidak mungkin sukses. Saya pasti pulang terus. Akhirnya saya minta, saya mondok ke Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Saya mulai dari SLTP, SLTA, kuliahnya sampai sarjana di sana. Ibu saya bilang, saya sanggup mengirimmu, tapi apa adanya. Ya akhirnya bukan 10 tahun tidak dikirim, tidak. Bisa kadang 4 bulan sekali, kadang 5 bulan sekali.
Nah, cara makan saya bagaimana? Kadang-kadang saya ngampung sama teman. Saya punya saudara, anggap saya saudara, guru juga. Namanya almarhum Ustadz Abdul Somad. Beliau yang membiayai saya dalam keseharian. Saya kalau mau pulang dari Paiton kadang ngampung biaya dari beliau juga biar nyampe ke Jember. Jadi akhirnya saya punya niatan, saya kalau punya santri nanti akan saya biayai supaya tidak merasakan lapar seperti saya begitu. Oke, tapi informasinya nih Tretan Madura, beliau ini nampung itu numpang Numpang, makan. oh enggak. Untuk bisa numpang makan ke temannya, beliau itu jadi juru masak. Betul? Iya betul. Berarti jago masak. Iya betul. Iya, sering kali ada blok namanya, ada gang di sana, Gang F. Sering kali saya begitu. Jadi masakin apa biasanya kayak? Ya masakin yang ala kadarnya menu-menu pondok, ya terong juga, terong di itu sekali dimakan. sekali masak untuk berapa orang? Ya banyak orang, bisa sampai 7 atau 10 orang. Ada kelompok-kelompoknya gitu. Ada ya? kelompok-kelompoknya. Satu Kadang satu kamar. Apa Begitu. kelompok itu saja yang biasanya sampean? Ya enggak, kadang saya pindah-pindah ke teman-teman yang lain, jadi begitu. Biar apa itu? Biar nyambung hidupnya. Biar nyambung hidupnya. Tapi saya meyakini bahwa orang yang mencari ilmu itu benar-benar ditanggung rezekinya oleh Allah. Ya buktinya saya masih selamat sehat sampai sekarang. 10 tahun 10 tahun ya di Paiton. Bisa hidup. Bisa hidup. Dan orang tua saya hanya memikirkan ada SPP. Kan SPP kan tanpa bayar SPP saya tidak boleh ikut ujian. Nah, orang tua saya kalau SPP sanggup. Itu pun masih dicicil kadang. Jadi begitu. Oke. Untuk kembali ke urusan balas dendam ini. Untuk menjadi santri di sini apa harus dari keluarga tidak mampu atau? Tidak. Di sini ada yang keluarga putranya bidan, putranya perawat. Bahkan iya, saya tidak mau tebang pilih. Saya tidak mau milih-milih ini yang miskin saya tanggung, yang kaya enggak, silakan. Jadi semua kalau mereka waktunya makan. Dan apa yang saya makan harus dimakan oleh mereka. Tidak pernah saya bedakan. Biasa. Itu bagaimana sampean menggaji para ustadz yang ada di Para ustadz kami menggajinya dari hasil saya pribadi, dan juga ada orang-orang yang ternyata memang punya kemauan untuk menjadi donatur. Terus kemudian sekarang ada perhatian dari pemerintah, dari Kasih Pontren, dan juga itu ada sesuatu yang ada gaji yang diberikan untuk mereka. Oke. Selain santri yang aktivitas di pondok ini seperti tadi saya lihat awal datang itu ada pengajian warga. Iya, kan begini ceritanya. Saya itu terdorong bahwa kemakmuran masjid itu harus dicarikan cara untuk bisa menjadi makmur. Kalau hanya diberitahu bahwa kemakmuran masjid itu bahwa kalau sholat di masjid ini pahalanya, itu sekarang kurang diminati. Kurang diminati. Saya awalnya begini, ini awalnya loh ya. Kalau sekarang sudah tidak ke sana. Awalnya saya bilang kepada mereka, siapa yang ingin ikut pengajian, saya yang ngajar. Dan kitabnya saya yang beli. Awalnya saya beli, yang saya sediakan. Saya belikan, terus kemudian setelah ngaji di sini, saya sediakan kopi sekian termos, terus kemudian ada sedikit gorengan, ada juga rokok sedikit, masih anggotanya. Itu agak menarik ternyata. Dan itu saya mendapatkan memang ada dalil di Bughiyatul Mustarsyidin untuk memakmurkan masjid itu boleh mengambil kas masjid untuk memberikan fasilitas kepada orang yang sholat di masjid. Jadi kata saya, ini kenapa kok tidak digagas seperti ini? Walaupun berangkat dari kecil-kecilan. Tapi sekarang dengan anggota yang sudah 300 itu sampai dari Sumeneb juga ikut ke sini. Ketika ada kitab itu sudah hatam, mau ngambil kitab yang baru, mereka sudah ada yang membiayai, ada donatur-donaturnya. Jadi tergerak dengan sendirinya mereka. Jadi di kegiatan di sini pengajian subuh. Sekarang yang dikaji itu adalah Tanbihul Mu'tarin karangan Qutbir Rabbani Abdul Wahab Asy'arani. Terus kemudian malam Senin itu tematik, itu jumlahnya 1.200 kurang lebih. Terus kemudian ada Istighasah jam 12 malam. Itu kurang lebih anggotanya ada 500 sampai 600 orang. Itu yang malam Jumat ya? Yang malam Jumat, ya. Itu rutin ya? Rutin, malam Jumat. Okay. Kalau yang pagi itu tiap hari atau? Tiap hari.
kecuali saya pengajian ke luar kota.